Pada suatu malam, di tempat yang terlihat seperti kastil, ada seseorang yang tampak seperti pendeta berlarian menuju ke pemimpinnya untuk mengatakan kalau ada penyusup dan tempat ini tidaklah aman lagi. Dia berteriak kepada pemimpinnya, menyarankan untuk segera melarikan diri. Namun, dengan santai pemimpin ini malah menanyakan identitas si penyusup itu. Yang pemimpin itu tidak tahu, ternyata sudah banyak terdengar rumor yang beredar di jalan Humite tentang penyusup itu. Dia sering dipanggil Lichan Slaughterer, Vampire Slayer, dan Master dari Blue Devils. Dan sekarang dia sedang menuju ke sini dengan undead-nya. Pengikut tadi menambahkan, kalau dia, si penyusup itu tidak akan membiarkan Dark Order kita pergi, dan akan membunuh kita dengan cara terkejam. Namun pemimpin dari Dark Order itu dengan sombongnya menjawab, untuk tidak perlu khawatir, karena di Dark Order mereka mempunyai Holy Knight Order terbaik bersamanya. Mendengar kesombongan pemimpinnya itu, si pengikut ini stres dan hampir gila dibuatnya. Dia pun berteriak, kalau para knight yang dibicarakan tadi telah berubah menjadi undead dan datang untuk menyerbu mereka. Pemandangan pun berpindah ke penyusup itu. Dia mengumpulkan kekuatannya, lalu dengan senyum tipisnya, dia mengatakan, "Maju." Hanya perlu satu kata darinya, para undead itu berlarian menyerbu kastil dari Dark Order tadi, yang membuat kastil itu hancur dan menyebabkan pengikut dari Dark Order tadi terbantai. Pemimpin Dark Order ini pun tidak percaya. Undead yang seharusnya melayani mereka, para necromancer, malah membelot. Penyusup tadi pun mendekati dia dan menginjak tangannya, yang membuat pemimpin ini berteriak dan kesakitan. Dengan menahan rasa sakit, pemimpin dari Dark Order ini mengatakan kata-kata terakhirnya. Dia bilang, "Tak peduli seberapa keras kau mencoba menghentikan kami, Dewa akan menyelamatkan kami. Dia akan memberi kami keselamatan." Mendengar itu, si penyusup ini dengan santai menjawab dan mengacungkan senapannya. Dia berkata, "Kalau kau mencari keselamatan, aku akan lakukan itu untukmu sebagai gantinya." Setelah mengatakan itu, si penyusup ini mengumpulkan kekuatannya. Dan anehnya, pemimpin dari Dark Order yang merupakan seorang necromancer ini malah merasakan kekuatan suci merembes ke dalam kulitnya dari penyusup yang mengendalikan undead-nya ini. Setelah kekuatan terkumpul di senapannya, si penyusup ini mengatakan, "Berkah dewa akan membawamu ke neraka." Dan dengan itu adegan pun berubah, dengan latar sebuah kastil putih yang megah. Di sini terdengar suara obrolan orang, yang mana mereka sedang menggosipkan rumor tentang pangeran ketujuh yang diasingkan. Mereka bilang kalau pangeran ketujuh itu adalah aib dari kerajaan Holy Emperor, dan heran kalau manusia seperti itu bisa lahir dari Holy Kingdom yang dikuasai Holy Emperor. Dia adalah umat manusia terbawah, tanpa moral. Obrolan masih berlanjut. Mereka kembali membahas apa yang terjadi antara pangeran ketujuh dan uskup agung. Insiden di mana pangeran itu melecehkan putri uskup agung dan mendapatkan masalah karenanya. Namun itu hanya berupa teguran yang membuat si pangeran itu kesal. Dan berakhir dengan dia membuat kekacauan di ruangan uskup agung dengan mencoret-coret dinding dengan cat merah yang bertuliskan "Budak Gaya". Hal itu pun membuat Holy Emperor hampir gila karena marah. Alhasil, dia mengirim pangeran itu ke tanah Dead Spirits. Dia mengirimnya ke sana agar si pangeran bisa merenungkan tindakannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pangeran itu malah melakukan hal kotor dan menggantungkan diri karena ditolak oleh seorang gadis. Tapi untungnya, dia masih hidup. Hal aneh terjadi setelah itu. Si pangeran itu tiba-tiba menjadi orang yang berbeda sepenuhnya. Dia menjadi pekerja keras di biara tanpa adanya masalah.
dan membuat semua orang di kota terobsesi padanya. Tapi hal ini juga membuat lebih banyak orang yang curiga, karena perubahannya yang tiba-tiba yang membuat dia menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Anomali ini pada akhirnya juga menyebabkan rumor yang tidak enak didengar, antara lain yaitu iblis telah memasuki tubuhnya karena dia melakukan penghujatan. Pangeran membuat kontrak dengan iblis, dan rumor lain tentang seseorang yang melihat mayat berkeliaran di biara, dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Ucap pangeran itu dengan mengharap jawaban yang jujur dari undead. Dengan tatapan bodoh mereka, pangeran dan 3 undead saling terpaku membisu. Dan tiba-tiba saja muncul layar status yang berisi informasi tentang pangeran ketujuh yang diasingkan itu. Pangeran ini bernama Alan Alphals, berusia 16 tahun, dan seperti yang sudah terduga, dia memiliki kelas necromancer. Alan pun juga bingung kenapa layar status itu terus muncul secara acak. Alan melanjutkan pembahasannya yang tadi, mengenai rumor tentang orang-orang yang melihat undead-nya berjalan. Dia pun menghela nafas karena jika ini terus berlanjut dan dia dituduh sesat, dia bingung harus melakukan apa. Karena dia ini sebenarnya bukanlah pangeran ketujuh, Alan Alphals. Dia hanyalah orang biasa dari Republik Korea. Tapi kemudian dia menjadi cucu sampah dari Holy Emperor. Dia memasuki tubuh si pangeran saat lehernya tergantung di tali, dan membuatnya shock pada saat itu. Dia juga bisa melihat status window, dan dia memiliki kemampuan necromancer yang dia manfaatkan untuk membantunya sebagai penjaga makam. Dan hal itu telah dicap sesat di kerajaan ini. Awalnya hal itu membuatnya bingung, tapi akhirnya dia mulai memahaminya dan berpikir untuk berhenti melakukannya. Dia dan undead-nya telah bekerja sama dengan baik selama ini. Dari zombie penggali tanah, zombie pengubur mayat, dan zombie pembuat batu nisan, mereka sudah melalui hari-hari yang indah bersama. Tapi Alan mengatakan kalau mungkin ini saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mendengar itu pun para zombie menjadi sangat marah dan memberontak sampai keluar busa dari mulutnya. Melihat itu, Alan mengatakan pada mereka untuk tenang dan menjelaskan alasannya. Kalau dia ini mempunyai kehidupan pertama yang rumit, dan untuk kehidupannya yang kedua ini, dia ingin mencoba hidup dengan lebih damai. Dan karena itu, dia akan memikirkan kembali keputusannya karena dia sudah merasa dekat dengan para zombie. Setelah perbincangan kecil itu, mereka mulai kembali bekerja. Tak jauh dari biara, ada 2 orang pria dewasa yang memakai masker dan sedang menarik gerobak yang berisikan mayat 2 orang. Dalam perjalanan itu, salah satu pria itu seperti mendengar sesuatu. Tapi dengan jengkel, si pria satunya lagi bersikap tegas dan langsung menyuruh pria tadi untuk berhenti bicara, lalu membantunya untuk mendorong gerobak, kalau dia tidak ingin mati seperti mereka. Kedua pria itu pun bergegas mengantar mayat-mayat itu menuju ke Pangeran Alan. Dan diperlihatkanlah desa yang tampak sangat sunyi dan seram, asal para pria itu mengumpulkan mayat. Di ujung desa terlihat banyak rumah kumuh, tapi di antara itu ada satu rumah yang sangat mencurigakan dan memberikan vibe yang menyeramkan. Dan ternyata tujuan para pria tadi untuk bertemu pangeran bukan hanya untuk mengirimkan mayat, namun juga untuk meminta bantuannya demi membantu desa yang kata mereka terkutuk ini.